Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li kemudian menunjuk ke bawah, dan rantai biru itu segera berubah menjadi benang tipis sebelum mengencang, dan kura-kura raksasa itu dipotong-potong menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus dari permukaan danau, dan mangkuk putih tembus pandang muncul sebelum langsung membengkak hingga berukuran sekitar 1 hektar. Bangkai kura-kura raksasa yang terpotong-potong jatuh ke dalam mangkuk dengan tepat, setelah itu mangkuk itu ditarik kembali ke Han Li dengan lambaian tangannya. Selama penerbangannya, ia kembali ke ukuran aslinya, dan dalam sekejap mata, ia kembali ke genggaman Han Li. Dia menyapu indera spiritualnya ke dalam mangkuk dengan ekspresi senang muncul di wajahnya. Garis keturunan Xuan Wu di dalam kura-kura besar ini tidak terlalu murni, tetapi itu akan cukup untuk kultivasi 12 transformasi kebangkitannya. Dengan mengingat hal itu, dia membalikkan tangannya untuk menyimpan mangkuk ke dalam gelang penyimpanannya, lalu mengalihkan pandangannya ke tanaman roh emas sebelum menariknya ke dalam genggamannya sendiri juga. Tanaman itu tidak akan berguna baginya, tetapi jelas sangat berharga bagi beberapa binatang. Kalau tidak, itu tidak akan menarik begitu banyak binatang buas yang kuat dan menyebabkan pertempuran yang begitu sengit. Jika dia bisa menemukan seseorang yang membutuhkan tanaman ini, itu bisa digunakan sebagai token pertukaran yang layak. Setelah itu, Han Li melepaskan semburan api perak untuk membakar semua bangkai binatang di permukaan danau menjadi abu, lalu bersiap untuk berangkat. Namun, tepat pada saat ini, semburan dengungan samar terdengar dari tubuhnya, dan dia sedikit goyah sebelum senyum muncul di wajahnya. Dia membalikkan tangan untuk menghasilkan bola kristal putih seukuran telur yang memiliki semburan cahaya yang melonjak di permukaannya, serta bintik cahaya yang berukuran sebesar butiran beras berkedip tanpa henti di dalamnya. Han Li menatap bola kristal sejenak sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Sementara itu, seberkas cahaya putih terang terbang di udara dengan kecepatan luar biasa di atas dataran tandus jutaan kilometer jauhnya dari Han Li. Hampir 10 kilometer di belakang seberkas cahaya putih adalah lautan kabut virus besar yang menutupi hampir keseluruhan langit dan bumi dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Selain itu tidak lebih lambat dari seberkas cahaya putih. Faktanya, itu lebih cepat. Keduanya terbang dalam jarak ribuan kilometer dalam sekejap mata, dan tidak butuh waktu lama untuk jarak antara keduanya ditutup dalam jarak 5 kilometer. Semburan cekikikan menyeramkan terdengar di dalam lautan kabut, setelah itu bagian depan kabut tiba-tiba berubah menjadi proyeksi kalajengking hijau raksasa dan proyeksi katak biru besar. Proyeksi kalajengking mengangkat penyengatnya, dan melepaskan pilar cahaya hijau gelap, sementara kodok biru raksasa membuka mulutnya, dan ruang dalam radius beberapa kilometer tiba-tiba membeku oleh kekuatan pembatas misterius, dan seberkas cahaya putih tanpa sadar melambat. Dengan demikian, pilar cahaya hijau gelap mencapai seberkas cahaya putih dalam sekejap, dan saat keduanya akan berbenturan, rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari dalam cahaya putih. Semburan getaran hebat meletus, dan seberkas cahaya putih mampu berjuang bebas dari kekuatan yang membatasi. Sebuah sambaran petir merah kemudian melompat keluar dari cahaya putih untuk menyerang pilar lampu hijau, dan meskipun sambaran petir tampak sama sekali biasa-biasa saja, itu dapat langsung menghilangkan pilar lampu hijau. Pada saat yang sama, semburan nyanyian mendesak terdengar dari dalam seberkas cahaya putih, dan menghilang di tempat, dan muncul kembali hampir 10 kilometer jauhnya di detik berikutnya. Terletak di dalam cahaya putih tidak lain adalah Mo Jianli, dan dia memegang bendera putih kecil di satu tangan, dan palu merah tua di tangan lainnya. Ada untaian ki hijau yang mengikat sekitar separuh tubuhnya,
sementara bagian tubuhnya yang lain ditutupi lapisan es biru yang aneh. Dengan ekspresi muram dia melirik ke arah lautan kabut, lalu segera melanjutkan. Setelah itu, proyeksi kalajengking dan kodok menghilang dalam sekejap, dan lautan kabut terus mengejar. Dengan demikian, proses itu berulang. Setiap kali lautan kabut terlalu dekat, Mo Jianli akan terpaksa menggunakan dua harta yang dia pegang untuk menghalau serangan yang datang, lalu membuka jarak lagi. Pengejaran ini telah berlangsung selama 1 hari 1 malam, dan bahkan dengan basis kultivasi tahap Grand Ascension Mo Jianli, dia telah menghabiskan hampir setengah dari kekuatan sihirnya. Jika dia tidak diberitahu sebelumnya oleh harta yang dia bawa bahwa Han Li ada di dekatnya, dia kemungkinan besar sudah mempertimbangkan untuk melepaskan beberapa jenis teknik rahasia yang merugikan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Syukurlah, jarak beberapa juta kilometer tidak terlalu jauh untuk makhluk sekaliber mereka, dan tepat setelah Mo Jianli menggunakan harta karunnya untuk menghalau gelombang serangan lainnya, seberkas cahaya biru muncul di kejauhan. Mo Jianli sangat gembira melihat ini, dan bukannya menggunakan kemampuan teleportasinya lagi, dia melemparkan bendera putihnya ke udara, melepaskan serangkaian lingkaran cahaya putih yang membentuk penghalang cahaya tebal di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menyerang ke arah lautan kabut dengan palu merahnya. Dengan Han Li datang untuk membantunya, dia secara alami akan memberi pelajaran yang baik kepada pengejarnya. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan selimut tebal awan gelap di langit tiba-tiba terbelah saat sambaran petir merah yang panjangnya beberapa ribu kaki menghantam proyeksi kodok raksasa. Proyeksi itu hilang dalam sekejap, dan anehnya, proyeksi kalajengking raksasa itu juga mengeluarkan suara mendesis yang menyakitkan saat tubuhnya juga hancur menjadi kabut. Setelah itu, lautan kabut mulai menyatu ke tengah, dan beberapa saat kemudian, kabut memudar untuk menampakkan makhluk mengerikan dengan sepasang mata merah. Makhluk itu memiliki tubuh kalajengking tetapi berkepala kodok, dan panjangnya lebih dari 100 kaki. Memiliki sepasang sayap raksasa, dan ada banyak wajah manusia yang menggeliat di sayap itu. Sebuah cahaya dingin melintas di mata makhluk itu, dan ia melepaskan serangkaian suara parau yang keras, sementara semburan tawa menyeramkan terdengar dari sayapnya. Begitu suara ini masuk ke telinga Mo Jianli, indera spiritualnya dilanda rasa kantuk yang hebat. Hatinya segera tersentak, dan dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya, tetapi seluruh tubuhnya sangat lamban sehingga dia tidak dapat mengerahkan indera spiritual untuk melawan. Untuk berpikir bahwa bahkan setelah dikejar oleh makhluk ini begitu lama, ia masih memiliki teknik rahasia indera spiritual yang berbahaya di lengan bajunya. Tepat pada saat ini, makhluk raksasa itu mengepakkan sayapnya, melepaskan sepasang bilah raksasa yang masing-masing panjangnya beberapa puluh kaki, keduanya menebas langsung ke arah Mo Jianli. Bilahnya tampaknya bergerak sangat lambat, tetapi mencapai Mo Jianli dalam sekejap mata sebelum menyusup ke penghalang cahaya pelindungnya tanpa hambatan apapun. Mo Jianli benar-benar terkejut melihat ini, dan dia baru saja akan mengambil tindakan putus asa untuk menyelamatkan hidupnya ketika fluktuasi spasial meletus di belakangnya, dan suara yang penasaran terdengar. Benda apa ini? Makhluk yang cukup menarik. Setelah suara itu menghilang, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di tengah gemuruh guntur sebelum menyerang dua bilah raksasa dengan kekuatan yang menghancurkan. Han Li tahu bahwa Mo Jianli dalam bahaya besar, jadi dia segera berteleportasi ke Mo Jianli sebelum melepaskan petir iblis Devil Bane untuk melawan serangan yang akan datang. Setelah petir emas bersentuhan dengan bilah besar itu langsung hancur menjadi kabut lagi seolah telah menghadapi kutukan dari keberadaannya. Detik berikutnya, kabut biru kehijauan melonjak di belakang makhluk mengerikan itu, setelah itu sayapnya muncul kembali, tetapi terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Pupil makhluk itu berkontraksi,
dan sedikit rasa takut muncul di matanya saat ia mengalihkan pandangannya ke arah Han Li. Sementara itu, Han Li dengan lembut menepuk bahu Mo Jianli, dan semburan kesejukan yang menyegarkan segera mengalir ke seluruh tubuh Mo Jianli. Akibatnya, kelesuan Mo Jianli langsung berkurang, dan dia mendapatkan kembali kendali atas indera spiritualnya sendiri. Terima kasih, Saudara Han. Cekizi ini adalah makhluk yang sangat terkenal bahkan di Asura kuno. Bahkan jika seorang kultivator Grand Ascension terjebak dalam kabut beracunnya, mereka akan dengan cepat direduksi menjadi ketiadaan. Mo Jianli buru-buru memperingatkan. Han Li tercerahkan setelah mendengar ini, dan bukannya takut, intrik di matanya semakin terlihat. Jadi ini adalah Cekizi, aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak berani menghadapinya secara langsung. Omong-omong, aku tidak ingat ada buku tebal yang menyatakan bahwa makhluk ini mahir dalam teknik rahasia penawanan. Dia langsung tiba di depan Mo Jianli dalam sekejap dan mulai memeriksa Cekizi ini dengan hati-hati. Aku juga tidak tahu mengapa begitu. Hanya ada sedikit catatan tentang makhluk ini, jadi mungkin itu hanya kehilafan. Jika bukan karena ini, aku tidak akan ditempatkan dalam situasi berbahaya seperti itu, kata Mo Jianli dengan senyum masam saat dia mengeluarkan botol dan mengambil beberapa pil regeneratif kekuatan sihir. Jenis teknik penawanan ini sangat kuat, tapi tidak perlu dikhawatirkan jika seseorang menyadarinya terlebih dahulu. Karena itu, aku pernah mendengar bahwa Cekizi adalah salah satu dari 10 binatang besar alam Asura kuno yang sangat terkenal. Dikatakan bahwa mereka lahir dari energi berdosa dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki beberapa kemampuan bawaan yang sangat menyusahkan. Saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan binatang seperti itu di sini, renung Han Li. Hati-hati, rekan Daois Han, binatang ini tidak memiliki tubuh yang besar, dan sebagian besar kemampuannya tampaknya berasal dari sayapnya. Aku terlibat dalam beberapa pertempuran melawannya, dan semua kemampuannya memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Namun, tampaknya petir iblis ilahi Anda memiliki efek penekan padanya, kata Mo Jianli. Aku juga memperhatikan bahwa tampaknya agak takut dengan petir iblis ilahi, kata Han Li dengan senyum tipis sebelum membuat gerakan meraih, dan pedang panjang biru diwujudkan dalam genggamannya di tengah kilatan cahaya biru. Dia menebas pedang di udara, dan proyeksi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul di atas Cekizi. Busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya kemudian meletus di atas permukaan proyeksi pedang sebelum jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Cekizi mengeluarkan suara mendesis saat melihat proyeksi pedang yang turun, dan segera mengepakkan sayapnya, di mana seluruh tubuhnya meledak hancur menjadi semburan kabut biru kehijauan, yang jatuh langsung ke tanah di bawah dan menghilang dalam sekejap mata. Han Li sedikit goyah saat melihat ini sebelum proyeksi pedang raksasa melaju beberapa kali lipat saat turun, dan itu juga menghantam area di mana kabut baru saja menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan parit besar yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki dibuat. Parit itu sangat dalam, dan tanah di dekatnya hitam hangus, tetapi Cekizi tidak terlihat dimanapun. Itu adalah kecepatan yang mengesankan, gumam Han Li, dan dia memikirkannya sejenak, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengejar. Cekizi memang sangat terkenal, tetapi tidak berguna baginya, jadi dia tidak perlu mengejarnya. Cekizi juga cukup cerdas, ia pasti segera melarikan diri karena tahu bahwa dia bukan tandinganmu, kata Mo Jianli saat senyum lega muncul di wajahnya. Itu memang makhluk yang sangat licik. Bagaimana kamu akhirnya dikejar oleh hal seperti itu, Saudara Mo? Han Li bertanya. Ini sebenarnya kecelakaan yang sangat disayangkan. Aku sedang mencari laba-laba Asura, tetapi secara tidak sengaja berkelana ke sarang laba-laba jenis lain, dan ada Cekizi bersembunyi di bawah sarang, Mo Jianli menjelaskan dengan canggung.
Sangat jarang bagi makhluk tahap Grand Ascension dikejar dengan cara yang menyedihkan, jadi ini cukup memalukan baginya. Begitu, mengingat ada Cekizi di alam ini, kemungkinan besar ini benar-benar merupakan bagian dari alam Asura kuno, renung Han Li. Aku setuju. Sejauh ini aku telah melihat banyak hal yang seharusnya unik di alam Asura, tapi aku masih belum melihat satu pun laba-laba Asura. Kita hanya bisa tinggal di alam ini selama sekitar setengah bulan, dan hampir setengah bulan waktu itu telah berlalu. Apakah Anda menemukan sesuatu, rekan Taois Han? Alis Mo Jianli sedikit berkerut saat dia berbicara. Hehe, yakinlah, kakak Mo, aku sudah melacak sarang laba-laba Asura, kata Han Li sambil tersenyum. Mo Jianli sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Benarkah itu? Aku tidak akan berbohong tentang hal seperti ini, jawab Han Li sambil tersenyum. Sebuah pikiran kemudian tiba-tiba terlintas di benak Mo Jianli, dan dia bertanya dengan sedikit antisipasi di matanya, dengan kemampuanmu, mungkinkah kamu telah membunuh laba-laba Asura dan mendapatkan Trade of Time? Sayangnya tidak, jawab Han Li dengan menggelengkan kepalanya. Oh, kenapa begitu? Mo Jianli agak terkejut mendengar ini. Aku tidak cukup kuat untuk memburu laba-laba Asura sendirian, desah Han Li. Bahkan kamu tidak mampu menangani laba-laba Asura. Apakah ada banyak laba-laba Asura dewasa di sarang itu? Mo Jianli bertanya dengan ekspresi terkejut. Aku tidak yakin berapa banyak laba-laba Asura dewasa di sana, tapi aku menemukan laba-laba Asura yang tidak kalah kuat dari makhluk roh sejati, jawab Han Li. Ekspresi Mo Jianli berubah drastis setelah mendengar ini. Han Li melanjutkan, selain itu, ada makhluk tahap kenaikan besar lainnya yang tidak kalah kuat dari laba-laba Asura, dan saya menemukan setidaknya 3 laba-laba Asura dewasa. Oleh karena itu, setelah bentrokan singkat, saya segera mundur. Jika kami ingin menjatuhkan semua laba-laba Asura, maka kami berempat harus bergabung. Selain itu, laba-laba Asura ini telah merekrut banyak binatang buas yang kuat di dekat sarangnya, yang sebagian besar berada di tahap transformasi dewa dan tahap tempering spasial, tetapi ada beberapa makhluk tahap integrasi tubuh di antaranya. Itu memang terdengar seperti sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Sepertinya kita harus mengambil risiko, kata Mo Jianli saat ekspresinya sedikit menggelap. Inilah mengapa penting bagi kita untuk bergabung jika kita ingin mendapatkan Trades of Time. Apakah Anda kebetulan bertemu dengan Sueran dan Heilin dalam perjalanan ke sini? Han Li bertanya. Aku belum pernah bertemu mereka, tapi saat aku melewati hutan, aku menemukan jejak yang mereka tinggalkan, dan menilai dari jejak itu, seharusnya menuju ke arah ini juga, jawab Mo Jianli. Kalau begitu, mereka seharusnya tidak jauh dari sini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah melacak mereka secepat mungkin, jawab Han Li dengan anggukan. Baiklah, mari kita berhubungan dengan mereka dan mendiskusikan kolaborasi. Mo Jianli setuju tanpa ragu. Jadi, setelah diskusi singkat, keduanya terbang ke arah yang berbeda. Lebih dari setengah hari kemudian, Han Li dan Mo Jianli sama-sama duduk di atas batu biru raksasa. Sueran dan Heilin juga duduk di dekat mereka berdua. Setelah perpisahan, Mo Jianli bertemu dengan Sueran dan Heilin setelah mencari hanya beberapa jam, dan dia sangat gembira. Dia segera mengungkapkan situasinya kepada Sueran dan Heilin, lalu mengirim pesan ke Han Li. Pada akhirnya, mereka berempat bertemu di pegunungan yang agak terpencil ini. Beberapa saat yang lalu, Han Li memberi tahu Sueran dan Heilin tentang laba-laba Asura yang kuat yang dia temui, serta rencananya untuk kolaborasi. Sueran mengelus dagunya dengan alis berkerut erat, dan berkata, jika laba-laba Asura itu benar-benar sekuat yang kamu nyatakan, maka kita mungkin tidak dapat menang bahkan jika kita bergabung.
Heilin dan aku sendiri hanya akan dapat mempertahankan laba-laba Asura yang paling kuat atau tahap ascension besar asing itu, akankah Anda dan rekan Daoismo dapat mengambil sisanya? Alih-alih memberikan tanggapan langsung, Han Li menoleh ke Mo Jianli sambil tersenyum, dan bertanya, bagaimana menurutmu, Saudara Mo? Aku tidak akan bisa menghadapi laba-laba Asura yang paling kuat atau makhluk panggung kenaikan besar asing itu, tapi aku seharusnya bisa menghentikan ketiga laba-laba Asura dewasa itu untuk beberapa waktu, jawab Mo Jianli setelah merenung sejenak. Kalau begitu, apakah rekan Taois Han berniat untuk menghadapi salah satu dari dua makhluk tahap kenaikan besar sendirian? Heilin bertanya sambil melirik Han Li dari sudut matanya, jelas tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan Han Li. Itulah tepatnya yang ingin saya lakukan. Yang mana dari keduanya yang Anda rencanakan? Han Li bertanya. Sueran dan Heilin agak terkejut dengan tanggapan ini, dan hanya setelah bertukar pandangan yang sedikit bingung, Sueran menjawab, saya dapat melihat bahwa Anda sangat percaya diri. Dalam hal ini, kami berdua akan melakukan yang terbaik. Dilihat dari deskripsimu, laba-laba Asura betina itu tampaknya yang paling kuat dari kelompok itu, jadi kami akan menghadapinya. Namun, mari kita perjelas satu hal terlebih dahulu, bagaimana kita akan membagi inti laba-laba Asura jika kita mengamankan kemenangan di sini. Itu sederhana, orang yang membunuh laba-laba Asura dapat mempertahankan intinya, jawab Han Li tanpa ragu-ragu. Ekspresi Mo Jianli sedikit berubah setelah mendengar ini, sementara Sueran dan Heilin sangat senang dengan jawaban ini. Kamu orang yang terus terang, rekan Taois Han. Kalau begitu, bukankah kamu akan dirugikan? Belum tentu. Jika aku bisa mengurus lawanku sebelum kamu melakukannya, mungkin aku akan bisa melacak laba-laba Asura dewasa lainnya di sarang, dan aku pasti tidak akan menahan diri. Alternatifnya, mungkin aku akan mendarat pukulan mematikan pada lawanmu jika kamu terlalu lama, Han Li terkekeh. Jika kamu benar-benar dapat mengalahkan lawanmu lebih cepat dari kami, maka kamu berhak untuk turun tangan, tidak satu pun dari kami yang akan mengeluh, jawab Sueran dengan senyum percaya diri. Kalau begitu, mari kita istirahat setengah hari dan pergi ke sarang besok pagi. Kita tidak punya banyak waktu lagi, jadi lebih baik bergegas, saran Han Li sambil tersenyum. Sueran dan Heilin secara alami tidak keberatan dengan ini. Sebelum itu, izinkan aku mengurus hama kecil sial ini dulu, Heilin tiba-tiba berkata sambil bangkit.